Halo guys, balik lagi ke channel YouTube Dynamic. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita akan membahas keresahan tentang mobil-mobil baru ya, terutama mobil listrik. Setelah mereka ingin mengupgrade audio mobilnya, cuman mereka merasa ketakutan karena warantinya apakah akan void apa enggak. Nah, kali ini kita akan berbicara dengan Pak Andre. Nah, Pak Andre, gimana? Sekarang kita mau bahas nih tentang jadi banyak nih customer saya banyak yang nanya, terutama baru beli mobil listrik. Mereka tuh bingung karena suaranya menurut mereka kurang bagus. Dia mau upgrade audionya supaya lebih nyaman di mobil. Nah, menurut Pak Andre bagaimana? Oke. Ini sekali lagi menurut saya ya. Jadi ini cerita pengalaman dan pendapat saya pribadi gitu ya. Jadi kalau kita memasang audio yang paling basic kan sebenarnya ganti speaker. Ya, jadi kalau speaker mobil ya kita lepas, kita pasang kembali, ya itu sebetulnya nggak ada yang berubah gitu. Karena memang semua speaker ya seperti itu aja gitu. Kalau di mobil 4 ohm, ya elektromekanikal gitu. Kita pasang relatif sangat aman. Sebetulnya tidak berkaitan dengan mobil sendiri, tidak berkaitan dengan mesin, tidak berkaitan dengan roda, tidak berkaitan dengan transmisi, tidak berkaitan dengan kelistrikan sama sekali. Itu sama seperti kita ganti velg dan ban. Ya, itu sama sekali tidak berkaitan dengan mobilnya gitu. Ya, misalkan speaker sendiri. Bawaannya juga memang 6 in ya kita ganti 6 in, ukuran sama, ohmnya sama. Ya, itu tidak jelas dengan kualitas yang lebih baik aja. Atau katakan ban standarnya merek A, kemudian kita ganti merek B, itu kan sebetulnya sama aja, sama-sama ban. Iya, cuman kualitasnya beda. Kualitasnya berbeda. Nah, sebetulnya penggantian speaker kan seperti itu. Jadi saya yakin kalau penggantian speaker itu tidak ada berkaitan dengan mobilnya sendiri. Nah, oke, sekarang bagaimana yang tren saat ini kan penambahan DSP atau Digital Signal Processing dengan amplifier yang built-in jadi satu. Nah, itu juga tergantung DSPM-nya. Nah, kalau yang kita pegang selama ini kan beberapa merek yang kita pegang, salah satunya Goldhorn kan kita sistemnya terpisah dari mobil. Jadi kita mempunyai kelistrikan sendiri untuk audionya. Jadi tidak berhubungan dengan ECU mobil, tidak berhubungan dengan intinya yang di mobil head unitnya pun nggak kita ganti kan. Kalau zaman dulu kan head unitnya dilepas, diganti merek A, merek B, merek C gitu. Kalau sekarang kan nggak, head unit aslinya ya biarin head unit aslinya. Kita mempunyai sebuah sistem sendiri yang bisa bekerja terintegrasi dengan aslinya mobil. Jadi kita perangkat audionya mengikuti sistemnya yang di mobil, tetapi terpisah. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya kan terpisah. Ketika kita mengakses mobilnya, ya di situ mulai banyak timbul masalah. Bisa timbul masalah kalau tidak teliti. Ya, contoh lah beberapa mobil seperti Audi gitu. Kalau ACC-nya kita tap out, memang betul bisa bermasalah. Betul. Tapi kalau kita tidak men-tap out ACC-nya, kita mempunyai sebuah sistem yang sendiri, yang nggak ada masalah, terpisah dengan mobilnya. Sekali lagi ini menurut pendapat saya pribadi sebagai installer dan pemegang merek. Oke. Nah, bagaimana dengan kalau pengalaman saya sendiri gitu ya? Nah, saya itu pencinta mobil berat gitu ya. Dulu saya mau beli BMW itu saya takut karena selalu takut-takutin nggak bisa pasang audio. Nah, gua garansi angus dan seterusnya. Ya kan saya lama menunda beli BMW gitu karena saya sukanya dua, mobil dan audio. Jadi punya mobil bagus, kenceng, tapi nggak ada audio, mati juga lah gitu kalau audionya standar ya gitu. Nah, lalu sampai suatu hari saya bertanya sama service assistant-nya gitu. Dan ini menjawab selama itu tidak mengganggu dan kita cek di komputer tidak terdeteksi, ya tidak ada masalah gitu. Baru saya mencoba membeli. Nah, saya beli X5, saya modif, saya pasang audio, saya ganti ban, velg, dan selama masa waranti atau garansi itu berjalan, ya nggak ada masalah, semuanya berjalan dengan baik gitu. Karena selama garansi itu yang dilakukan penggantian kan rem,
ya itu kemudian oli, itu kalau BMW kan semuanya termasuk tuh, Iya. ya termasuk ban gitu ya. Kemudian kalau selama yang kita ganti itu tidak mengganggu kelistrikan mobil dan berdiri terpisah dan tidak terdeteksi oleh sistem mereka, ya itu tidak ada menjadi sebuah masalah sampai saya pakai mobil itu cukup lama sih, saya lupa berapa tahun ya, lebih dari sampai masa warantinya pun lewat, 5 tahun ya, lebih dari 5 tahun kita pakai. Sampai kita jual ya nggak pernah ada masalah gitu, karena kita mempunyai sistem yang terpisah dari mobilnya. Nah, karena kalau kita pikir logis, siapa yang mau customer yang mau suka beli mobil tapi nggak ganti ban gitu, atau mau pakai bannya standar aja terlihat seperti itu gitu. Kalau namanya kita anak yang muda gitu ya, seneng audio, seneng mobil, ya pasti keinginan untuk modifikasi itu ada. Dan mau nyaman lah, mobilnya lebih nyaman. Dan gitu. saya yakin ATPM sekarang juga lebih adaptif terhadap keinginan customer. Tentunya, terutama di Indonesia ini banyak. Karena kalau kita batasi seperti itu kan juga otomatis pasarnya jadi terbatas. Seperti saya juga waktu itu kan jadi takut beli BMW. Tapi dengan dibukanya selama tidak terdeteksi dan tidak mengganggu, garansi saya tetap jalan dan terbukti jalan sampai saya jual, oh berarti nggak ada masalah gitu. Nah ini juga saya yakin ATPM juga akan mulai memberikan support terhadap pasar yang ini. Nah saya juga ada pengalaman sih buat mobil customer saya itu, terutama itu mobilnya Mazda ya, limited edition lagi. Nah itu dari belum ada plat nomor langsung ke bengkel saya. Otomatis kan pasang audio full, pasang peredam semuanya. Jadi full system. Ya memang mau pakai buat competition juga. Ya otomatis kan pilih yang terbaik semuanya. Nah selama prosesnya itu ada 6 bulan servis, 1 tahun servis. Kita selalu pasti kan free maintenance dong selama bulan itu, tahun itu, 1 tahun pertama. Ya kita bawa ke bengkel resminya Mazda. Tetap ya nggak ada masalah sih kalau pengalaman kita selama ini yang kita bawa ya buat mobil Mazda itu. Jadi ya tetap aja cek semua, ganti oli, kan udah salah satu warranty mereka ya. Dan karena juga, yang di warranty kan itu ganti oli lah, sama cek mereka, cek aki juga, sama cek semua kelistrikan. Ada selama nggak ada masalah mereka aman Pak. Intinya kita jangan bikin audionya bocor aja. Jadi maksudnya bocor ya seperti cerita Audi tadi gitu. Jadi kita tap aslinya mobil, kemudian arusnya jadi bocor, komputer mobil nggak bisa mati, akinya tekor. Nah itu memang betul bisa bermasalah. Tapi kan kita sudah terlatih untuk tidak melakukan akses ke sistemnya mobil. Jadi kita membangun sesuatu yang baru yang terpisah. Jadi ya memang sendiri-sendiri audio sendiri. Mungkin kalau diingat kita 2000 tahun berapa itu ya, kita pameran di Gias ya, sempat pakai Hyundai kan, Ioniq. Nah, itu yang kan waktu itu booming dan baru keluar. Itu kan juga mobil listrik dan sejauh kita pasang aman kan? Aman. Itu mungkin sampai sekarang udah 2-3 tahun ya. Dan saat itu bahkan orang Hyundai-nya sendiri sempat datang ke stand kita ya, sempat ngobrol, sempat lihat, sempat denger juga. Dan tidak ada masalah karena ya itu sekali lagi sistem kita berdiri terpisah gitu. Dan diinstal oleh installer yang berpengalaman, yang mereka juga kenal dan kita yang penting kita profesional dan kita tahu salahnya di mana. Betul. Jangan akses ke aslinya mobil aja. Iya. Jadi kan berdiri sendiri. Selama ini kan yang lagi yang lagi tren itu banyak tuh mobil listrik. Betul. Mungkin kalau mobil yang bensin, solar, mungkin ya udah umum lah dari dulu ya. Nah sekarang kan dengannya trennya mobil listrik, banyak tuh yang customer yang masih takut karena bilangnya itu listrik, mengganggu dengan kelistrikan. Jadi sebetulnya mobil listrik sendiri kan terpisah. Aki untuk aksesorisnya sendiri, aki untuk mesinnya sendiri kan, baterainya untuk mesin gitu ya, baterai aki untuk jalankan mobilnya itu kan terpisah, voltnya pun berbeda. Yang kita pakai itu kan aki aksesoris, kalau yang biasa sama di depan. aja, yang sama aja seperti mobil biasa kan, mobil biasa. Nah itu aja. Jadi mungkin case khusus yang bisa terjadi seperti Tesla, itu memang berbeda dengan mobil yang lain. Tesla itu ada kalanya aki aksesorisnya bisa mati. Jadi memang ada trik khusus untuk mengakalin itu kalau kita mau tambahkan audio. Tapi kalau di mobil lain yang saya tahu,
Ya, mobil seperti Hyundai atau Wuling itu semuanya ya seperti mobil biasa. Mereka punya aki aksesoris, mereka punya aki yang untuk menjalankan mobil secara mekanis. Nah, voltage-nya pun berbeda. Kita kan nggak akses yang ini. Nggak. Yang kita akses adalah aki aksesoris, yang mana yaitu sama dengan mobil biasa untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan interior lampu, klakson dan seterusnya. Nah, ini kita tambahkan audio. Tapi tentunya audio yang sekarang kan hemat energi. Nggak beda dengan zaman dulu. Bebannya berat, ya mobilnya jadi berat. Kalau zaman sekarang kan audio udah ringan, efisien gitu. Nah, itu. Dan juga perkabelan kita juga ngambilnya langsung ke aki yang biasa itu ya, aki aksesoris tadi sama gitu. Seperti yang lain-lain. Betul. Intinya tidak mengganggu mobilnya. Jadi bahkan mobil yang listrik yang baru keluar ini BYD merek dari Jerman juga keluarin kan, yang jadi, khusus buat mobil BYD itu kan. Jadi Rainbow mengeluarkan plug and play untuk BYD. Kita jadi cabut soket, pasang soket, pasang speaker. Gitu. Semuanya soket to soket. Jadi nggak ada akses ke mobilnya intrusif, nggak ada. Jadi sistemnya berdiri sendiri. Setrumnya ditarik ke aki aksesoris tadi. Cuman soket speakernya plug and play. Jadi gitu. Mereka tuh didesain langsung buat BYD. Untuk BYD ya. Dan udah ada presetnya bahkan. Jadi customer tinggal duduk, mau preset 1, preset 2, preset 3 gitu, tinggal pindah pakai handphone. Berarti mereka pabrik dari Jerman itu Rainbow berarti sudah approval dengan BYD kerjasama berarti ya? Ada BYD, ada juga Tesla juga ada. Berarti mereka sudah langsung ke pusat kerjasama berarti? Ya, ada kerjasamanya. Berarti ya harusnya lebih aman sebenarnya juga. Kalau kita pikir hampir semua mobil bekerja sama dengan pabrikan audio kok. Coba lihat Harman Kardon, Burmester, JBL, B&O, JBL, banyak sekali kan. Semua Bose. Itu kan sebenarnya pabrikan mobil pun sebenarnya bekerja sama dengan orang-orang seperti kita, installer audio gitu. Jadi bedanya mereka keluar dari pabrik, kalau kita menambahkan setelahnya gitu. Pabrik, kalau mereka OEM, kita aftermarket. Tapi proses kerjanya kan sama saja. Asal kita punya pengetahuan untuk melakukan itu. Dan dulu memang kita takut kan, tapi setelah saya beli BMW, kita mulai masuk pasar itu besar sekali, orang banyak sekali mau pasang di BMW. Bahkan salah satu penjualan di kios kita kan nomor 2 terbesar plug and play BMW. Nah, jadi memang antusiasme orang di situ besar gitu. Jadi ya itu ya menurut Pak Andre juga kalau mau pasang upgrade audio juga mesti tempat yang itu pasti yang tahu caranya gitu. Gue balik lagi dulu kita selalu kalau orang Jawa bilang awang-awangan gitu, takut gitu mau pasang gitu ya, mau beli mobilnya aja takut gitu. Tapi setelah kita tahu jalannya, kita terlatih, kita punya pelatihannya dari pusat, nah baru kita bisa melakukannya. Nah itu yang kita teruskan ke dealer kan seperti Dinamik ini. Sehingga pemasangan itu relatif kalau dari sisi pandang kita ya aman gitu. Jadi kita selalu up to date teknologi mobilnya gimana, jadi kita tahu selahnya juga. Intinya kita punya prinsip yang berada di Jerman, yang berada di China gitu, yang mereka sangat terbiasa untuk mempelajari mobil-mobil ini kan, mobil listriknya kan asalnya dari situ. Oke. Ya, ini sekali lagi pandangan kita ya. Kalau selama kita terlatih, kita punya prinsip, kita terlatih, kita tidak mengakses mobil, menurut pandangan kita itu relatif aman dan tidak berkaitan dengan kelistrikan mobil maupun mechanical mobil, mesin, roda dan lain-lain. Jadi nah itu. Oke guys, sampai di sini dulu bahasan kita tentang warranty mobil. Prinsipnya jangan ragu-ragu untuk upgrade audio. Intinya pilih installer yang berpengalaman ya. Jangan sembarangan installer langsung ganti-ganti ya. Survei dulu, lihat dulu. Oke guys, see you another video. Bye.